Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita kedatangan tamu, Bung Gaos selaku tokoh muda Banten dan Ketua Umum FR2 Banten, Forum Restorasi Rakyat Banten, di podcast malam ini. Bung Gaos, langsung saja mungkin ya, menyikapi kinerja Gubernur Banten, Bung Gaos. Ya. Tanggapan Bung Gaos seperti apa menyikapi kinerja Gubernur Banten? Ya, baik. Terima kasih selaku host kepada Bung Billy yang malam ini kelihatannya agak ganteng sedikit. Siap. Ini, ya kan? Jadi Bung Willy, terkait soal 100 hari kinerja Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten ini, menurut saya ini sangat menjadi sebuah suasana dan momentum yang sangat menarik. Seolah-olah 100 hari kinerja Gubernur Banten ini harus semua program harus sudah terrealisasi. Semua program kerja, visi dan misinya juga harus terrealisasi. 100 hari program kerja Gubernur ini kan baru di angka 3 bulan plus 10 hari. Artinya ini baru konteks pada tatanan melangkah. Nah, dalam melangkah ini Gubernur Banten kalau melihat hasil daripada tim peneliti Indobarometer dari se-Jawa Barat dan se-Jawa ini, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Pulau Jawa aja. Pulau Jawa aja yang termasuk Banten. Nah, Banten ini emang kelihatannya rating yang paling terendah dari di Pulau Jawa ini. Nah, ini merupakan menurut saya sebuah langkah dan motivasi spirit bagi Gubernur Banten ini, Jen. Betul. Dan Wakil Gubernur Banten, biar langkah ke depan itu akan lebih mengena, akan lebih tertata, akan lebih langkahnya itu konkret, apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga apa yang akan dilakukan sesuai visi dan misinya pada saat di kampanye. Ini menurut saya perlu agak running gitu. Siap. Harus ada percepatan sehingga dengan kurun waktu 5 tahun ke depan ini, insya Allah mudah-mudahan panjang umur dan Amin, sampai amin. tuntas 5 tahun Gubernur Banten sama Wakil Gubernur Banten ini. Nah, ini kan menurut saya harus sebuah agak diperkuik, Siap. harus dipercepat, harus punya geriket, sehingga dalam 100 hari kinerja ini bukan artinya kita menilai ini sebuah kontestasi antara se-Jawa ini, Ya. tapi ini merupakan sebuah sebagai barometer, sebagai spirit, sebagai motivasi, biar langkah-langkah gubernur dan wakil gubernur ini ke depan akan lebih konkret, Siap. lebih baik dan lebih terarah, terukur. Luar biasa. Begitu, Jen. Oke, dilanjut ya. Nah, tanggapan Bung Gaos ya terkait masa depan Banten ke depan, kira-kira seperti apa? Baik. Nah, Banten ini kan, Jen, ini dari semenjak dibentuk tahun 2000 sampai sekarang berarti sudah mencapai 2025 ya. Ya, kurang lebih Kurang lebih 2002 sampai udah 25 tahun. 25 tahun. Menurut saya kalau ngelihat dari sisi umur pembentukan Banten ini kan sudah sangat lama, Betul, sangat dewasa juga. sangat dewasa. Kalau diibaratkan, dianalogikan dengan manusia, umur 25 tahun itu sudah lulus sarjana dan mungkin sudah banyak yang menikah. Betul. Ya, artinya Banten ini bukan sebuah prematur lagi, tapi Banten ini sudah cukup umur, sudah cukup dewasa, dan artinya kemajuan Banten ini sudah harus punya langkah-langkah yang ditujukan kepentingan dan juga kemaslahatan buat masyarakatnya, ya. Betul. Begitu. Nah, Nah, maka dari itu Gubernur Banten ini menurut saya jangan pernah takut untuk melangkah demi kemajuan, takut melangkah untuk kemajuan. Ini harus agak sedikit gercep, gerakan cepat. cepat. Biar program-program apa yang akan sudah dicanangkan dan sudah sudah dijanjikan di masa kampanye ini akan segera terrealisasi, akan segera dirasakan oleh masyarakat Betul. Banten semua. Siap. Gitu loh.
Nah ini menurut saya, Jen, kami sebagai masyarakat juga nih sangat mendambakan terkait konteks bagaimana Banten ada sebuah perubahan yang signifikan sesuai dengan konteks visi dan misinya Provinsi Banten dan juga Gubernur Banten. Dan ini Gubernur ini menurut saya, Jen, tidak bisa pemerintah ini akan berjalan dengan sendiri, Jen. Betul. Jadi, Jen, pemerintah ini harus seiring seirama dengan masyarakat sehingga bisa berpartner, bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apa sih hari ini yang diharapkan? Apa sih hari ini yang diinginkan? Apa sih hari ini tujuannya? Kan seperti itu, Jan. Betul. Berarti kerjasama dan sama-sama kerja lah gitu ya, saling support lah gitu. Nah kemudian yang pertanyaan selanjutnya terkait peran peduli respon masyarakat nih terhadap pemerintah. Seperti apa tanggapan dari Bung Gaos selaku Ketua FR2 Banten? Ya. Nah ini menarik, Jan, ya, sangat bagus menurut saya. Jadi, Jan, kita juga sebagai masyarakat jangan hanya bisa mencaci, mencela, dan juga mengkritisi. Tapi kita sebagai masyarakat harus emang, Jen, melakukan sebuah kritisme. Harus ada sebuah langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kerangka untuk saling dukung, dalam rangka untuk saling bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah. Tapi juga masyarakat juga pemerintah juga jangan anti kritik. Pemerintah harus aware and welcome, Jen. Harus terarah, terukur dan terbuka. Ada sebuah ruang publik buat masyarakat sehingga masyarakat bisa menyampaikan keinginan dan harapannya kepada pemerintah, wabil khusus Gubernur Banten. Yang selanjutnya, masyarakat pun jangan hanya sebatas kalau bahasa orang kotanya maido doang. Itu doang. Tapi kita jangan hanya sebatas maido, akan tetapi ya, masyarakat pun harus bisa memberikan sebuah konsep, ya kan, ide, gagasan untuk bersinergitas dengan pemerintah. Tapi juga pemerintah juga harus menyambut dengan baik, harus aware and welcome. Jangan pemerintah Banten ini juga eksklusif, tertutup, apalagi ditemuin juga misalkan susah. Nah, jadi pemerintah Banten ini, Gubernur Banten harus aware and welcome siapapun yang mau datang dalam rangka pengen ketemu atau silaturahmi dengan gubernur, ini harus aware and welcome sehingga masyarakat merasa terayomi, masyarakat terasa diakui, masyarakat juga terasa dekat dengan pemerintah, dengan pemimpinnya. Jangan seolah-olah gubernur ini jangan sampai dikatakan eksklusif, tertutup, ya kan? Tapi pemimpin itu harus aware and welcome, harus terbuka lebar. Siapapun yang punya harapan, siapapun yang punya keinginan, siapapun masyarakatnya notabene, mau itu notabene petani, tukang ojek, tukang kuli, mau pejabat, mau konglomerat, disamakan di mata gubernur itu. Jangan ada di situ klasifikasi bagi masyarakat dalam konteks menilai orang itu adalah sama. Dan saya yakin nih, Jen, setiap orang yang pengen datang dan silaturahmi sama gubernur, saya yakin punya etika dan punya nawaitu yang baik, nawaitu yang positif untuk bagaimana memajukan Banten ke depan. Bukan dalam kerangka kita suka dan tidak suka terhadap kepemimpinan hari ini. Yang jelas, masyarakat Banten hari ini sangat menanti dan mendambakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten, langkah-langkah konkret pasca 100 hari ke depan. Luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bung Gaos. Nah sebelum ditutup nih Bung Gaos, kata-kata mutiara malam ini buat teman-teman semuanya di media sosial. Baik, Jan. Malam ini bahwa kita kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, Bang Andra Soni dan juga sama Bang Dimyati Natakusuma, kami selaku masyarakat siap akan selalu mengawal, akan selalu mendukung apa program-program kerja dan kinerja dalam konteks membangun Banten untuk lebih baik
membangun Banten untuk lebih maju. Yang terpenting Gubernur Banten harus aware and welcome. Siapapun yang mau ketemu, siapapun yang mau silaturahmi diterima dengan baik. Sehingga respon ini ada sebuah feedback, nilai positif dari masyarakat, ada feedback dari unsur pimpinan Provinsi Banten. Yang kedua, Gubernur Banten, Bang Andra Soni yang kami cintai dan kami hormati bersama wakilnya, jangan pernah takut melangkah untuk kemajuan. Jangan pernah takut melangkah untuk merubah sebuah keniscayaan kemajuan di Provinsi Banten untuk hari ini dan juga untuk hari besok dan juga untuk yang akan datang. Ya, jadi jangan pernah takut melangkah untuk kemajuan Banten. Oke, kayaknya begitu ya. Oke, mungkin itu aja, Mas. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita kembali di momen selanjutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanya bagus nih hasilnya karena fokus ini. Iya. Soalnya nggak sih beres rokok mami papi soalnya. Kemarin minta di rokokan soalnya, Jen. Gimana orang putih?